Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video saya. Kita akan belajar mengenai penulisan kutipan dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word. Sebelumnya kita harus mengenal bahwa ada dua jenis kutipan ya. Yang pertama kutipan langsung dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu adalah ketika kita mengutip dari tulisan orang lain, tetapi kita tidak melakukan perubahan terhadap kata-katanya, kita kutip full ya, baik satu kalimat maupun satu paragraf, maka itulah namanya kutipan langsung, sebagaimana saya contohkan paragraf ini. Dan jika kutipan langsung tersebut itu lebih dari 3 baris, maka kita harus membuat kutipan tersebut di dalam satu paragraf tersendiri. Dan biasanya spasinya adalah spasi 1. Dan yang kedua adalah jenis kutipan tidak langsung, yaitu ketika kita mengutip dari tulisan orang lain dengan kata-kata ataupun bahasa kita, tetapi tidak mengubah arti dari tulisan yang kita kutip. Maka itulah yang disebut kutipan tidak langsung. Dan saran saya, perbanyak kutipan yang tidak langsung dibandingkan kutipan yang langsung, karena itu kutipan yang langsung ini akan membuat penilaian lebih buruk ketika dihadapkan pada uji plagiarisme. Ya. Langsung saja kita contohkan ya, mulai dari penulis pertama. Saya mengutip dari laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seperti ini bentuknya. Tulisan Desember 2019, tetapi dia publish di tahun 2020. Langsung saja kita masukkan di sini. Yang harus kita lakukan adalah klik menu reference, kemudian klik insert citation, dan klik add new source. Nah, di sini di type of source kita bisa memilih termasuk jenis apakah kutipan yang akan kita tulis gitu. Dia jenis tulisan dari mana? Apakah dari buku, apakah dari artikel, dari conference, proceeding, report, dan yang lain-lain. Kali ini saya akan contohkan report dulu. Kemudian setelah kita menulis type of source, di bawahnya adalah author atau penulis. Kita bisa menulis di sini kolom yang di atas ataupun di samping author. Boleh juga menggunakan kolom yang di bawahnya. Nah, bedanya apa? Ketika kita menggunakan kutipan dari sumber bukan nama orang, tetapi nama suatu perusahaan ataupun suatu lembaga, maka kita sebaiknya menggunakan corporate author. Nah, ketika kita menulis di sini Otoritas Jasa Keuangan, nanti hasil yang akan ditampilkan di dalam teks adalah satu bagian gabungan kata ini secara full. Dia tidak dibolak-balik susunannya. Biasanya kan penulis itu ketika kita mengutip suatu tulisan, maka di daftar pustakanya nama penulisnya adalah dibalik ya, cara nulisnya. Kemudian title-nya, judulnya, tulis saja statistik perbankan syariah. Tahunnya, tahun 2020, tahun terbit. Kemudian publisher-nya adalah OJK. City-nya, kotanya adalah Jakarta. Nah, jika kita menginginkan isian yang lebih banyak, maka kita bisa klik show all bibliography field. Tetapi kalau tidak ada yang lain lagi, kita cukupkan sampai di sini. Karena biasanya yang compulsory atau yang wajib adalah yang dimunculkan. Nah, ini ketika kita ingin mengutip secara lebih lengkapnya lagi. Tapi kalau tidak ada lagi, kita klik OK. Nah,
sudah muncul ya satu kutipan otomatis. Kemudian saya contohkan kutipan yang kedua ya. Saya mau letakkan di sini menurut penulis yang kedua. Nah, selanjutnya penulis yang kedua ini adalah saya ambilkan dari artikel di dalam Conference Proceeding. Ini adalah artikelnya. Mirip Conference Proceeding adalah mirip jurnal ya. Kita klik Insert Citation, kemudian Add New Source. Kita pilih type of source-nya adalah Conference Proceeding. Nah, di sini ketika kita menulis nama author di sini, maka kita harus tahu bagaimana style Word dalam menuliskan nama penulis. Kita bisa melihatnya di bawah, bagian bawah ya, ada tulisan example. Nah, seperti inilah yang diinginkan oleh Microsoft Word ketika kita menuliskan nama penulis. Kalau kita tidak tahu aturannya bagaimana, maka kita sebaiknya menggunakan menu edit ini yang ada di sampingnya. Dia akan memunculkan nama sesuai klasifikasinya, mulai dari nama belakang, kemudian nama depan, dan nama tengah. Kita klik add, kemudian penulis yang kedua kalau ada, nah ketika kita menulis kutipan, maka kita tidak perlu memasukkan yang namanya gelar dari penulis tersebut. Kita cukup menuliskan nama dia saja tanpa gelar. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kita tuliskan judulnya. Judulnya bisa kita copy paste. Kita masukkan di sini. Kemudian halamannya tadi halaman 105 sampai 117. Tahun terbitnya, conference publication name. Nah, di sini kalau kita tidak tahu mau diisi apa, kita boleh melihat contoh yang ada di bawah ini. City ataupun kota tempat terbit, publishernya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, biasanya kalau kita menggunakan atau mengutip dari website, itu kadang-kadang kita diminta untuk memasukkan website di mana kita mengutip, serta tanggal dari website tersebut maupun tanggal ketika kita mengaksesnya. Nah, untuk isian yang lain, biasanya kalau jurnal, kita kalau ada nomor DOI-nya, DOI, itu kita bisa memasukkan juga dalam kolom yang tersedia, misalnya standar number-nya, DOI. Kalau tidak ada, kita klik OK. Kemudian muncul secara otomatis di sini. Nah, secara default, Microsoft Word akan membuat kutipan sebagaimana yang terlihat, yaitu nama penulis, koma, tahun, kemudian itu di dalam satu tanda kurung. Tapi kalau kita menggunakan format yang kedua ya, menurut penulis bla bla bla, atau penulis mengatakan bahwa, nah itu kita tidak bisa menggunakan format seperti ini. Maka kita harus mengeditnya. Kita tidak bisa mengedit langsung ya, karena ini di lock. Maka yang harus kita lakukan adalah kita klik di segitiga sebelah belakangnya ini, sebelah kiri atau kanan. Kemudian kita pilih Convert Citation to Static Text. Nah, sekarang dia sudah menjadi huruf atau tulisan biasa. Tinggal kita edit. Nah, bedanya di sini ketika kita sudah menjadi
tick text. Sedangkan yang pertama ini dia masih di blok seperti ini, maka yang terjadi adalah kutipan yang pertama ini adalah kutipan yang dianggap Word sebagai kutipan yang ditulis atau disitasi di dalam satu tulisan tersebut. Sedangkan yang ini yang kedua ini dia tidak terdeteksi karena sudah menjadi static word. Sekarang kita ingin memunculkan daftar pustakanya. Di sini tinggal letakkan kursor di bagian yang kita inginkan, yaitu di bawah daftar pustaka. Kita panggil bibliografi ataupun daftar pustakanya dengan klik menu reference, bibliografi. Kemudian pilih yang pertama. Nah, di sini sudah muncul ya daftar pustaka secara otomatis. Kita kalau ada yang ingin kita ubah, tinggal kita ubah atau kita edit. Kalau kurang cantik ataupun kurang rapi ya. Nah, biasanya ini kita hapus saja karena kita tidak perlu. Kemudian kita hilangkan ataupun kita naikkan setting paragrafnya. Nah, sudah ke atas. Kemudian ini biasanya menggunakan huruf Times New Roman dan ukuran 12. Kemudian ratanya adalah rata kiri kanan atau justify. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita ingin melakukan suatu perubahan terhadap data kutipan tersebut, misalnya kita ingin mengubah kata otoritas jasa keuangan menjadi OJK, maka yang harus kita lakukan adalah klik menu reference, pilih manage source. Manage source. Kemudian kita harus melihat di sebelah kanan ya, di bawah current list. Nah, tadi yang saya jelaskan kalau ada kutipan yang terdeteksi, ada yang tidak, maka yang kedua yang Ubaidillah ini tidak terdeteksi. Yang terdeteksi yang ada tanda centangnya. Ini tidak bisa kita hapus. Maka yang harus kita lakukan klik edit, kemudian ganti di sini. OJK. Nah, kalau sudah klik OK. Maka di sini muncul peringatan ya, di source exist. Jadi sumber ini sudah eksis di dalam tulisan. Apakah Anda ingin mengupdate-nya? Kita klik ya. Kita klik close. Nah, di sini yang berubah adalah yang ada di teks. Tadinya otoritas jasa keuangan menjadi hanya OJK. Sementara yang di bawah ini di daftar pustaka dia belum berubah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita klik update citation and bibliography. Nah, ketika kita update ini, maka tulisannya, formatnya kembali seperti semula. Maka kita harus melakukan pengeditan lagi kalau kita rasa tulisan tersebut kurang rapi. Seperti tadi ya. Times New Roman, kemudian 12. Rata kiri kanan. Oke, sekian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.